Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana masih diberikan kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Salawat serta salam kita junjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat pada hadirin yang telah datang ke tempat ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Perkenalkan, saya Larasati Putri Dewi. Di sini saya akan menjelaskan topik tentang transportasi dari masa ke masa. Transportasi, seperti yang kita semua tahu, adalah sebuah kegiatan atau proses di mana kita mengantarkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Umumnya, proses perpindahan atau pengantaran melibatkan orang atau barang yang ingin dipindahkan. Transportasi sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk kemudahan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, sebagai alat pendukung atau perpindahan barang dan penduduk secara rutin. Yang ketiga, sebagai media peningkatan pertumbuhan dan pembangunan di kota maupun desa. Keempat, sebagai alat pendukung pertumbuhan finansial melalui layanan transportasi. Ada tipe umum jenis transportasi, yaitu ada darat, udara, dan laut. Pada awalnya, transportasi berawal dari tenaga hewan seperti kuda dan sapi untuk menyongkong gerobak ataupun kereta, yang umumnya untuk mengantarkan barang maupun orang. Transportasi menggunakan hewan dan gerobak seperti yang kita ketahui termasuk ke transportasi tradisional. Pada transportasi laut, nenek moyang kita sudah mengetahui bagaimana melayarkan perahu dayung dan perahu rakit dengan tenaga manusia. Sedangkan untuk transportasi udara, zaman dahulu menggunakan balon udara, namun transportasi ini terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja. Dan dengan menggunakan gerobak ataupun kereta, dukungan dari hewan-hewan, melayarkan perahu rakit dan balon udara, transportasi mulai berkembang dengan hadirnya sepeda, kapal udara, mobil, sepeda motor. Transportasi udara juga mulai berkembang dengan adanya helikopter, pesawat terbang, dan pesawat luar angkasa. Pada hadirin yang terhormat, dengan perkembangan teknologi yang cepat, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, transportasi juga berkembang dengan sangat pesat. Pada masa awal adanya transportasi, waktu yang dibutuhkan umat manusia sampai ke lokasi tujuan memakan waktu yang sangat lama. Energi yang dihabiskan pun tidak sedikit. Sedangkan transportasi telah menjelma menjadi lebih canggih dan perjalanan memakan waktu dan energi lebih sedikit. Dengan faktor inilah transportasi online hadir di tahun 2014. Namun mulai berkembang dan banyak digunakan akhir-akhir ini, terutama pada tahun 2019. Dengan menggunakan koneksi internet, transportasi online cepat menjadi tren dan semua orang menyukai apa yang mereka tawarkan, terutama layanan yang membuat kita menghemat waktu. Dengan adanya transportasi online, membuat kegiatan atau aktivitas harian kita semakin nyaman. Dan ingat, semakin bertambah cepat teknologi, membuat semua kita makin cepat dari apa yang kita kira. Setelah transportasi online, transportasi jarak jauh banyak dinikmati karena zaman dahulu tidak ada transportasi jarak jauh yang sangat cepat. Transportasi jarak jauh ini mulai dari kereta api, pesawat terbang, kapal feri. Dan ini banyak sekali dinikmati pada saat liburan keluarga karena mempersingkat waktu yang digunakan. KRL atau kereta api listrik salah satu transportasi jarak jauh yang paling murah dibandingkan dengan pesawat terbang dan kapal feri. Kereta api yang mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1869. Pada tahun 1925 barulah KRL, kereta api listrik, masuk di Indonesia. Lokomotif uap beralih menjadi lokomotif diesel pada tahun 1953. Pada saat itulah perkembangan kereta api semakin pesat, bukan hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kesimpulan dari transportasi dari masa ke masa adalah seiring berkembangnya transportasi, semakin cepat kita sampai tujuan dan sedikit mengeluarkan energi. Kemudian dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin canggih juga transportasi. Terima kasih telah mendengarkan ceramah saya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.